Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru nih atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini luar biasa sampai detik ini. Ya, itu tidak terlepas dari semangat Anda yang selalu berpartisipasi dalam perkembangan channel ini. Makanya saya juga selalu ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya yang selalu setia dengan channel Solusi Utang dan Anda yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Ya, hari ini tuh yang mau kita bahas itu tentang kejadian yang kemarin ya. Kejadian yang kemarin itu masih akibat gagal bayar pinjol, tapi dia nekat banget ya. Padahal di posisi ini ada beberapa hal yang agak ganjil dari saya itu. Yang pertama, dia tidak minjem ya. Dia ini tidak minjem gitu loh, cuman data dia dipergunakan. Memang dalam keadaan sadar dia dimanfaatkan oleh orang sekitar dia ya. Cuman di sisi lain mungkin dia kan tujuannya juga baik ya, tapi di sisi lainnya ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan itu ya. Saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya karena saya juga yakin di luar sana pasti banyak itu dia nggak pinjam, cuman yang mempergunakan dananya itu adalah saudara dia, teman dia, orang terdekat dia, dan berbagai macam versi lainnya ya. Boleh disimain ini supaya tidak terjadi kementokan dalam pikiran Anda sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kayak kasus kemarin itu kan tidak kita inginkan sama sekali gitu loh. Tapi karena kebuntuan pikiran dan ada dorongan setan dari dalam diri mereka sehingga dia memilih bahwa ini adalah solusi yang terbaik gitu. Ya, dan kita mau jelaskan ini buat teman-teman di luar sana. Ya, kalau yang sudah terjadi ya oke lah, cuman kita bahas untuk kedepannya. Ya. Dan satu hal lagi yang belum bergabung nih dalam grup WhatsApp saya juga boleh bergabung. Atau Anda ingin berkomunikasi langsung dengan saya juga boleh. Silahkan ambil nomor saya yang ada di bawah nama channel. Kita tidak menolong mereka di posisi ini. Kita tidak peduli dengan hidup mereka. Cuman lebih ke satu hal karena pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Banyak orang-orang yang telah membantu rekan-rekan mereka, malah mereka yang menjadi korban di balik permasalahan itu. Ya, contoh kayak kasus ibu yang mengakhiri hidup anaknya kemarin itu yang minjam teman dia itu. Teman dia yang minjam itu dalam pernyataan dia ketika diinterogasi oleh polisi. Tapi entah apa penyebabnya, saya juga nggak tahu ya. Ini teman dalam kategori ini saya juga tidak tahu apakah teman ini teman dekat atau sangat spesial ya, atau teman hanya sebatas teman dekat saja, tidak ada spesialnya, atau teman yang seperti apa saya juga nggak tahu ya kronologisnya. Cuman yang jelas kalau misalnya ini teman tapi spesial, ya saya menyalahin ibu itu. Ya, kenapa dia menyalahin dia? Karena dia bermain di luar itu. Ya, ada teman dia, mungkin kalau dianya wanita temannya si pria gitu, yang spesial menurut dia, berarti dia bermain di balik itu. Ya, itu yang pertama asumsi saya. Yang kedua, kalau dia teman, ya mungkin teman dekat banget, teman satu sekolah dulu, atau teman kerja atau kayak mana ya. Oke, karena itu hati nurani ya. Cuman untuk kedepannya, saya berharap gitu loh. Kalau misalnya Anda sudah seorang wanita bersuami nih, tiba-tiba ada teman yang minta tolong. Alangkah baiknya sebelum hal itu Anda bantu, coba buka dulu komunikasi dengan pasangan Anda. Tanyakan sama suami, boleh nggak saya membantu si A? Dan kapan perlu si A ini yang mau minta bantuan pada Anda, yang ingin memakai data Anda ini, hadapkan dengan pasangan Anda. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang kemarin. Kita nggak perlu menutupi masalah-masalah ini. Jadi ketika terjadinya suatu permasalahan nantinya, suami pun sudah tahu, istri pun sudah tahu, tidak ada yang perlu ditutup. Ya, ingat, satu hal yang akan kita simpan, ada aja satu hal yang kita simpan yang tidak boleh pasangan kita tahu, itu akan menjadi beban berat di dalam hati kita. Ya,
Dan itu akan memicu kesetresan yang sangat luar biasa. Makanya kejujuran itu paling diutamakan, apalagi kita bermain dengan masalah online. Online ini terorannya cukup luar biasa dan ngeri banget. Ya, ngeri banget. Adapun dari instansi kepolisian, adapun dari Satgas Waspada Investasi, ataupun OJK, ya, ataupun AFPI, mereka menunggu viral dulu baru ditanggapi. Ya, kalau seharusnya kita balik lagi ke belakangnya, ada satu pepatah, sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena, berarti diatasi sebelum terjadi. Ya, tapi pepatah itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi dia viral dulu baru jumpa per, ya, viral dulu baru kalang kabut mencari permasalahannya, viral dulu baru divideoin semuanya, seakan-akan semuanya sudah peduli gitu. Padahal kasus-kasus yang seperti ini kan sudah sering banget. Ya, ini bisa dijadikan PR buat dari pihak kepolisian, karena kasus pinjol ini luar biasa banget. Kalau saya melihat ini cukup luar biasa, lebih mengerikan dari COVID-19. Ya, nyatanya bisa merenggut nyawa tanpa ada aba-aba dan ciri-ciri yang jelas gitu loh. Ya, kayak kejadian kemarin. Siapa yang menduga dalam hal itu dia terjadi masalah? Kalau COVID-19 kita bisa melihat, ya, wah, orang ini sedang sakit ini, orang ini sedang nggak baik-baik saja kan, kita bisa lihat. Kalau dalam posisi ini enggak, ya, makanya perlu diatasi. Dan perjalanan dari pinjaman online ini juga perlu diawasi lebih detail lagi gitu loh. Bukan hanya sebatas OJK mengawasi semua pinjol legal, OJK mengawasi, sebatas mengawasi aja tapi tidak meninjau secara langsung bagaimana sih kinerja mereka sebenarnya. Ini nggak akan menemu titik permasalahannya. Justru akan makin banyak lagi korban-korban berikutnya. Karena sudah jutaan data yang dikantongi di dalam digital ini gitu loh. Di dalam permainan online ini. Ya. Jadi ini yang dikhawatirkan untuk kedepannya. Makanya saya berharap dari Bapak Kepolisian, dari OJK, dari Kominfo, dari Satgas Waspada Investasi, mungkin dari para elit-elit di negara ini, tolong lebih lirik lagi tentang kepermasalahan pinjaman online. Ini masalah bukan masalah abal-abal. Ya. Bukan masalah abal-abal. Sesaat ini memang adalah suatu kesalahan dari si debitur, tidak teliti dalam mencari pinjaman, tapi jebakan dari pinjaman online di mana-mana. Ya. Jadi potensi untuk orang masuk ke dalam jebakan ini sangat besar. Ya. Hampir di semua plafon digital mereka memasang iklan mereka. Kalau hanya sebatas himbauan, tolong teliti mencari pinjaman, ini sulit untuk mengedukasi masyarakat. Tapi karena jumlah pinjaman pinjol ini tidak seberapa yang telah terdaftar, ini gampang mengkapernya daripada kita mengedukasi ratusan juta masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, rasa saya untuk membenahi cuman 100 pinjol itu enggak terlalu sulit kalau menurut saya gitu loh. Apalagi dibatasi dengan yang ilegal. Ya, OJK ini sebenarnya tidak mau terlalu tenggelam di dalam ini sehingga dia pura-pura tidak menemukan beberapa kasus dalam itu gitu. Coba OJK sesekali memang nyemplung ke dalam itu dan cari faktanya benar atau tidak gitu loh. Kenapa setiap tahunnya selalu ada yang kehilangan nyawa, yang menjadi korban karena dari pinjaman online ini? Ya. Berarti ada masalah dong dengan program ini gitu loh. Ukurannya OJK juga belajar. Kenapa kita pas luncurkan dana kur yang kayak di BRI, di BNI, ini nggak ada terjadi masalah, nggak ada kontranya, semuanya pro gitu loh. Kenapa kita munculkan dari pinjaman online, ini malah jadi masalah. Ini malah menjadi suatu kepanikan. Ini kan harusnya menjadi PR di suatu lembaga itu. Kayak mana ini? Ya, yang visi misi awal kita adalah supaya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi kenyataannya tidak gitu loh. Ya. Boleh kita uji, kita lakukan survei, mungkin 100% orang yang meminjam di pinjol merasa keberatan dengan bunga plus dendanya dan merasa keberatan ketika melakukan pembayarannya. Walaupun di sebagian kecil juga mereka tetap memaksakan untuk melunasi. Kita boleh lakukan survei hal itu gitu loh. Ya. Makanya OJK itu harus nyemplung ke dalam ini, harus tenggelam ke dalam ini gitu. Dia harus masuk mencari tahu dalam hal ini.
baru dia bisa mengetahui apa sebenarnya seluk-beluk dari pinjaman online ini gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas mengawasi dari luar tapi tidak mencoba dari sistem ini, percuma. Ya. Jadi hasilnya ya sama aja kayak kemarin-kemarin. Ya, kayak hari ini nih, kasusnya sudah viral. Jadi di beberapa lembaga-lembaga dari petinggi-petinggi itu ya, mereka prihatin dengan hal ini. Ya cuma sebatas itu aja. Padahal dari dulu-dulu masyarakat sudah pengen mencarikan apa solusi dari pemerintah. Apa solusi dari suatu lembaga ini tentang perbankan yang disebut dengan non-bank ini gitu, atau disebut dengan fintech, atau disebut dengan pinjol. Ya, harusnya kan seperti itu. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya ya. Seandainya Anda sudah terlanjur meminjam di pinjaman online, ya, mengingat dari hasil penyelidikan polisi kemarin, itu karena ketidakmampuan dia untuk jujur dengan pasangan dia. Saya berharap tolong lawan rasa takut Anda dan cobalah untuk terbuka dalam hal ini gitu. Ya. Jangan membayangkan sesuatu yang buruk sebelum kita melakukan hal itu gitu. Ya, contoh, Anda mau jujur sama suami, tapi Anda sudah membayangkan pasti saya akan ceraikan, pasti saya akan ditinggalkan. Terkadang hal yang buruk yang ada di pikiran kita malah sebaliknya ketika kita melakukan sebuah kejujuran gitu. Ya, kejujuran ini memang menyakitkan loh, tapi kalau itu langsung dari mulut orangnya yang langsung, seseorang bukan melihat suatu kebohongan mereka, ya, tapi betapa sulitnya mereka untuk jujur mengungkapkan sesuatu yang tidak seharusnya dia sebutkan. Ya, nilai plus dari kejujuran kan cuma di situ. Ya, Anda menutup ini tentang hutang Anda, kan privat itu ya. Anda tidak mau nih pasangan Anda tahu. Ya, tapi coba untuk jujur. Pasti pasangan Anda akan menilai betapa sulitnya nih istri saya untuk mengatakan hal ini. Harusnya dia pasti akan bisa itu untuk menghargai Anda gitu loh. Jadi makanya jangan dipikirkan hal-hal yang terus-terusan yang menakutkan diri Anda. Ya, makanya jujur, terbuka, coba bangun komunikasi yang lebih jelas dengan pasangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kasihan banget loh, saya membaca beritanya kemarin itu, rasanya kayak mana ya? Yang anak yang seharusnya tidak menjadi korban di balik ini malah anak yang dikorbankan gitu loh. Saya nggak tahu nih motifnya kenapa anak dia yang dikorbankan, kenapa anak dia yang dibawa ke hotel. Saya juga nggak tahu nih, saya masih mencari-cari beritanya. Apa sih motif dia sebenarnya gitu loh. Ya. Kenapa dia nekat? Biasanya orang-orang nih, ya sudahlah biar saya aja lah yang mati gitu loh. Anak saya jangan gitu kan. Tapi ini enggak, sebaliknya dia malah mati barengan gitu loh. Makanya saya masih nunggu nih berita selanjutnya, kabar selanjutnya dari pihak kepolisian, apa sih pengembangan kasus ini. Motifnya yang saya penasaran. Kenapa anak balita usia 3 tahun juga ikut menjadi korban dalam hal ini? Ya. Padahal ini kan kesalahan dari orang tuanya. Karena dia minjem atau minjamin datanya sama temannya. Ya, kenapa anaknya? Nah, ini yang saya bikin bingung gitu loh. Kalau memang misalnya dia itu sebatas pinjaman online saja, kalau dengan pinjaman online, ukurnya anaknya itu ditinggalin di rumah aja, dia aja yang berangkat sendiri. Kan biasanya yang sejauh ini kan juga seperti itu, cuman saya nggak tahu lah ya, mungkin karena itu apakah takdir dia, dan saya nanti akan cari perkembangan kasus ini, dan saya sampai mikir kenapa harus ada anaknya gitu loh. Kenapa harus anak ini yang jadi korban? Ya, kenapa nggak ibunya aja? Karena yang salah kan ibunya, anaknya nggak ada salah gitu loh. Mudah-mudahan nanti kita melihat pengembangan dari pihak kepolisian seperti apa sih motifnya sebenarnya. Apakah ini berkaitan ada permasalahan dengan suami atau hal lain, kan kita bisa tahu gitu loh. Kalau sepenuhnya dari pinjaman online ya mungkin sang ibu aja yang kalut mungkin, tapi jangan anaknya yang jadi korban ya. Mudah-mudahan polisi segera membongkar kasusnya dan kita bisa mendapatkan gambaran peristiwa yang sebenarnya. Cuman satu hal yang saya ingatkan pada teman-teman semuanya, bunuh diri itu bukanlah manusia, bunuh diri itu bukanlah solusi. Setiap permasalahan yang ada di dunia ini itu sudah ada jalan keluarnya, tapi bukan berarti mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup adalah dosa yang cukup besar dan Anda tidak bisa dibilangin kategori manusia kalau saya bilang ya. Karena kita hidup di dunia ini adalah masalah, dan masalah itu kita hadapi untuk kita menjadi dewasa.